Shalom saudara dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali pada saat hari ini saudara. Pada saat hari ini kita akan mengetahui dan membahas tentang malaikat. Bukti penampakan malaikat di Alkitab saudara. Tahukah saudara bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak. Dan konon masing-masing orang percaya dijaga oleh satu malaikat. Lalu seperti apa awal terbentuk malaikat dan bagaimana wujud dan rupa mereka? Fakta Injil kali ini akan membahas mengenai bukti penampakan malaikat di Alkitab. Malaikat tidak untuk disembah. Malaikat dalam Alkitab disebut malak dalam bahasa Ibrani dan angelos dalam bahasa Yunani. Malaikat adalah utusan Allah yang mengenal Allah muka dengan muka dan mempunyai kelebihan daripada manusia. Malaikat adalah ciptaan Tuhan. Waktu demikian, ia memiliki sifat abadi dan kekal tanpa mengalami kematian jasmani. Sekalipun malaikat adalah makhluk surga yang tidak bisa mati, namun tidak berarti bahwa ia boleh disembah. Tuhan melarang manusia menyembah malaikat dalam Wahyu 22 ayat 8-9. Dituliskan bahwa saat Yohanes ingin menyembah malaikat, malaikat itu melarangnya dan berkata bahwa keberadaannya hanyalah seorang hamba, sama seperti Yohanes. Dalam kondisi demikian, malaikat tersebut justru menyuruh Yohanes untuk menyembah Allah saja. Gender malaikat. Malaikat pada dasarnya tidak berjenis kelamin. Malaikat tidak mempunyai keturunan dan juga tidak kawin. Matius 22 ayat 30. Meskipun tidak memiliki jenis kelamin, namun malaikat kerap kali menampakkan diri kepada manusia dalam waktu wujud laki-laki. Sebagai contoh, Markus 16 ayat 5-6 menulis penampakan malaikat di kubur Yesus. Penulisan malaikat dalam ayat ini ditulis dalam bentuk kata maskulin yang berarti laki-laki. Selain itu, dalam kisah Sodom dan Gomora, Lot melihat malaikat dalam wujud laki-laki. Kejadian 19 ayat 2. Dalam Kejadian 18 ayat 1-19, Allah dan dua malaikatnya menampakkan diri sebagai laki-laki dan benar-benar makan bersama Abraham. Yosua 5 ayat 13-14 dan Markus 16 ayat 5 juga menunjukkan malaikat yang menampakkan diri sebagai laki-laki. Dari alasan-alasan ini, nampaknya Alkitab lebih menonjolkan kekuatan dan ketegasan malaikat khususnya dalam hal penghukumannya, sehingga lebih cocok digambarkan sebagai laki-laki. Terlebih di tengah budaya paternalistik yang mengutamakan peran laki-laki di zaman atau pada zaman Alkitab. Tuhan dalam wujud malaikat. Hal yang menarik dalam pembahasan malaikat ialah bahwa Tuhan juga menunjukkan dirinya dalam wujud malaikat. Alkitab menyampaikan hal ini dengan menulis malaikat Tuhan atau malaikat Allah yang merupakan Tuhan sendiri. Dalam Alkitab, malaikat yang seperti ini ditulis dengan huruf M besar. Jadi ketika istilah malaikat Tuhan atau malaikat Allah muncul di Alkitab, maka yang dimaksud di sini adalah Tuhan itu sendiri dalam wujud malaikat. Contoh Tuhan menampakkan dirinya dalam wujud malaikat ialah saat ia bertemu atau berbicara dengan beberapa tokoh Alkitab seperti Hagar. Kejadian 16 ayat 7. Abraham, Kejadian 22 ayat 11,
Musa, Keluaran 3 ayat 2, dan Gideon, Hakim 6 ayat 11 sampai 12. Kepastian bahwa malaikat itu adalah Tuhan sendiri dapat dilihat dari wibawa perkataannya yang sama dengan cara berbicara Tuhan sendiri, serta perintah, nubuat atau janjinya yang hanya bisa diucapkan oleh Tuhan sendiri. Iblis adalah malaikat yang jatuh. Dari sekian banyak jumlah malaikat, ternyata ada sebagian dari mereka yang jatuh karena memberontak kepada Tuhan. Para malaikat yang memberontak kepada Tuhan dicatat dalam 2 Petrus 2 ayat 4 dan Yudas 1 ayat 6. Di sana disebutkan tentang malaikat-malaikat yang memberontak kepada Tuhan dan ditawan di suatu tempat hingga tiba hari penghakiman bagi mereka. Tetapi rupanya tidak semua malaikat yang memberontak itu ditawan. Sebagian lagi justru dilemparkan ke bumi. Itulah iblis dan setan-setan. Kejatuhan iblis yang dahulu merupakan seorang malaikat dicatat dalam kitab Yesaya 14 ayat 12 dan Yehezkel pasal yang ke-28. Sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit di Alkitab, namun setan-setan juga kemungkinan besar berasal dari para malaikat yang jatuh. Ayub 4 ayat 18 dan Wahyu 12 ayat 9. Jumlah malaikat. Menurut tradisi Yahudi, setiap orang percaya mempunyai malaikat sendiri yang melayani mereka. Hal ini didasari dari Matius 18 ayat 10 dan Kisah Para Rasul 12 ayat 15. Dari banyak ayat Alkitab, kita dapat mengetahui bahwa memang malaikat diciptakan sangat banyak jumlahnya, bahkan tidak terhitung. Daniel 7 ayat 10, Ibrani 12 ayat 22, dan Wahyu 5 ayat 11. Meski jumlah malaikat sangat banyak, namun hanya ada 2 malaikat yang disebutkan namanya dalam Alkitab dengan tugas spesifiknya. Malaikat-malaikat itu bernama Gabriel dan Mikael. Alkitab mencatat bahwa tugas malaikat Gabriel ialah membawa firman Tuhan kepada orang-orang tertentu, seperti kepada Daniel. Kitab Daniel 8 ayat 15 sampai 17. Kepada Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat 18 sampai 19. Dan kepada Maria, ibu Yesus, Lukas 1 ayat 26 sampai 27. Sementara itu malaikat Mikael secara khusus dikenal sebagai penghulu malaikat. Yudas 1 ayat 9. Selain itu, Daniel 10 ayat 13 mencatat bahwa Mikael berperang melawan orang Persia bagi orang Yahudi. Dan dalam Wahyu 12 ayat 7 menulis bahwa di akhir zaman malaikat Mikael akan berperang melawan iblis. Wujud malaikat. Malaikat pada dasarnya adalah makhluk roh. Ibrani 1 ayat 14. Sehingga mereka tidak memiliki bentuk jasmani yang permanen. Yesus menyatakan bahwa roh tidak mempunyai tulang dan daging. Meskipun demikian, malaikat bisa menampakkan diri dengan bentuk manusia. Dan dalam beberapa peristiwa selalu dalam wujud laki-laki biasa. Namun dalam kesempatan lainnya, malaikat tidak hanya menampakkan diri sebagai manusia, tapi seperti sesuatu yang menakutkan bagi manusia yang berjumlah dengan mereka. Kata "jangan takut"
seringkali diucapkan pertama kali oleh malaikat-malaikat saat bertemu dengan manusia. Matius 28 ayat 4 dan Lukas 2 ayat 9. Yesaya 6 ayat 1-3 menggambarkan malaikat memiliki ciri-ciri seperti manusia dengan memiliki suara, wajah, dan kaki. Selain itu, ciri-ciri malaikat sering digambarkan sebagai sosok yang memiliki sayap. Yesaya melihat serafim yang memiliki 6 sayap dalam penglihatan mengenai tata sorgawi. Yesaya 6 ayat 2. Yehezkel juga mendapat penglihatan mengenai malaikat yang bersayap. Yehezkel 1 ayat 11. Sementara itu, kitab Daniel 10 ayat 5-6 memaparkan penjelasan yang cukup lengkap mengenai gambaran malaikat. Aku mengarahkan mataku dan melihat, tampaklah seorang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufaz. Tubuhnya seperti permata Tarsis, wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti obor api yang menyala, lengan dan kakinya seperti tembaga yang digosok, dan suara perkataannya seperti suara keramaian banyak orang. Kita bisa meyakini bahwa apapun wujud malaikat, mereka pasti adalah makhluk yang sangat indah. Yehezkel mengatakan kepada kita bahwa Lucifer meninggikan dirinya karena kesombongannya terhadap kecantikan yang memilikinya. Selain itu, makhluk seperti malaikat yang terus-menerus berada dalam hadirat Allah dipastikan memiliki keindahan yang luar biasa, karena kemuliaan Allah terpancar kepada mereka yang berada di sekitarnya. Malaikat adalah ciptaan Tuhan yang bersifat kekal. Mereka lebih kuat dari manusia, tetapi tidak maha kuasa. Mereka lebih tahu dari manusia dalam pengetahuan, tapi tidak maha tahu. Mereka lebih mulia daripada manusia, tetapi tidak maha hadir. Demikian pembahasan kita mengenai malaikat dalam Alkitab, Fakta Injil. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin.